Selamat malam, perkenalkan saya Muhammad Aktiwasi dengan NPM 147187731 izin melakukan tindakan asuhan persalinan normal. Baik, dari tindakan ini yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengenali gejala dan tanda pada kala 2 dari pasien. Pada kala 2 ini saya akan menilai bahwa pasien ini merasakan adanya dorongan yang kuat dan merasakan sedikit menekan. Lalu pasien juga merasakan tekanan yang meningkat. Lalu juga perineum dari pasien juga tampak menonjol dan sphincter ani dari pasien membuka. Lalu selanjutnya untuk pertolongan persalinannya itu untuk bayinya sendiri itu akan saya siapkan ada tempat datar, rata, bersih, kering dan hangat. Lalu saya akan menyiapkan handuk atau kain bersih. Lalu saya akan menyiapkan juga penghisap lendir dan lampu sorot 60 watt. Lalu untuk ibunya saya akan menggelarkan kain di bagian perut bawah ibu dan saya akan menyiapkan oksitosin 10.000 yang sudah saya masukkan ke dalam spek. Lalu saya akan menggunakan APD yang bisa menggunakan APD atau menggunakan celemek dan saya akan menggunakan sarung tangan steril. Lalu setelah itu saya akan membersihkan vulva terlebih dahulu dengan menyekanya dari bagian depan sampai belakang. Ini kasanya ini telah saya basahi dengan air DTT ya. Lalu kasa steril ini saya buang. Jika sarung tangan ini terkontaminasi, saya akan melakukan dekontaminasi dengan menggunakan larutan klorin 0,5%. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa juga pada selaput ketubannya ini masih utuh atau sudah ada pecah. Ketika masih utuh saya akan melakukan amniotomi. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa juga pada denyut jantung janin, di mana normal itu 120 kali sampai 160 kali per menit. Lalu saya akan mendokumentasikannya juga ke dalam pantograf. Lalu selanjutnya saya akan menyiapkan pasien beserta keluarganya untuk membantu proses menerannya. Jadi di sini ibu saya minta untuk nyaman ya Bu, dengan posisi yang sesuai dengan keinginan ibu. Lalu nanti jika ibu merasakan adanya kontraksi, ibu bisa menghubungi saya untuk saya nilai setelah kontraksinya selesai. Lalu selanjutnya saya juga akan meminta untuk suami ibu atau keluarga ibu yang mendampingi untuk memberikan semangat kepada ibu ketika ibu merasakan kontraksi dan merasakan meneran. Lalu ibu juga saya akan memberikan ibu itu minuman. Lalu saya akan menilai denyut jantung janin setiap kontraksi ibu selesai. Lalu saya akan melakukan persiapan untuk melahirkan bayi. Yang pertama itu saya telah meletakkan handuk bersih. Lalu ini di sini kalau kepala dari ini sudah keluar sekitar 5 sampai 6 cm, ini saya akan memegangnya dengan menggunakan kain bersih tersebut. Lalu langkah selanjutnya yang akan saya lakukan itu adalah untuk pertolongan melahirkan bayi. Nah, di sini yang pertama kali akan saya lakukan adalah melahirkan kepala, yaitu dengan cara sedikit memegang pada sisi kepalanya dan meminta pada ibu untuk meneran juga dengan cara meneran atau mengedan yang efektif dengan bernafas yang cepat. Lalu selanjutnya saya akan melahirkan bayi. Dan ketika setelah kepala lahir, di sini terdapat paksi luar yang berlangsung secara spontan. Ketika paksi luar telah terjadi, saya akan memegang kepala dan saya akan menggerakkannya secara biparietal, yaitu saya akan menariknya hingga bahunya keluar. Lalu setelah ini saya akan memutar tubuh dari si bayi ini dengan posisi telentang untuk melahirkan badan dan tungkainya. Nah, di sini
saya akan memasukkan tangan saya secara perlahan dan saya akan merasakan dari menerannya ibu. Lalu selanjutnya, nah di sini posisi bayi sudah keluar, lalu akan ditarik keluar. Setelah itu saya akan melakukan penilaian pada bayinya. Bayinya ini cukup bulan, bayinya ini juga menangis kuat dan bernafas tanpa kesulitan. Bayi juga bergerak secara aktif. Lalu setelah ini saya akan mengeringkan tubuh bayi dengan menggunakan handuk bersih. Lalu selanjutnya saya akan menggantinya lagi dengan handuk yang kering. Lalu setelah bayi dikeringkan dan diberikan handuk, mohon maaf ini sebelumnya saya taruh di sini terlebih dahulu supaya di video terlihat lebih jelas. Terus selanjutnya saya akan memberikan oksitosin pada regio paha. Baik, setelah oksitosin selesai, dalam waktu 2-3 menit saya akan menjepit tali pusat dengan menggunakan klem. Oke, selanjutnya saya akan menarik terlebih dahulu isi dari plasentanya sejauh 2-3 cm. Lalu saya akan menjepitnya kembali dengan menggunakan klem. Nah, setelah saya jepit pada kedua sisinya, saya akan memotong pada bagian tengahnya. Setelah memotong pada bagian tengahnya, saya akan membuka klemnya juga, dua klemnya. Lalu akan saya ikat dengan menggunakan benang DTT atau benang steril. Lalu saya akan menaruhkan bayi ini kepada ibunya saya akan menaruhkan pada bagian dari kulit ibunya supaya dapat mengenali kulit dari ibunya. Setelah ini saya akan melakukan manajemen pada kala 3 persalinan, yaitu saya akan menegangkan tali pusat ke arah bawah. Namun saya hanya akan menegangkan dan saya minta ibu untuk mengedan lagi hingga plasenta ini keluar. Lalu selanjutnya ketika plasenta telah keluar, plasenta ini bisa dikeluarkan secara manual. Lalu setelah itu saya akan melakukan rangsangan taktil pada uterusnya. Ini itu nanti saya akan melakukan sedikit pijatan melingkar pada daerah sekitar uterusnya sampai uterus ini berkontraksi dengan baik. Lalu selanjutnya saya akan melakukan penilaian perdarahan. Ini telah ada di video selanjutnya. Lalu selanjutnya untuk hasil pasca persalinan juga telah ada di video selanjutnya. Lalu untuk evaluasinya ini, saya akan mencelupkan sarung tangan saya ke dalam larutan klorin 0,5% dan membersihkan noda darah dan cairan pada tubuh ibu. Dari sarung tangan. Lalu saya akan mengajarkan keluarga ibu untuk melakukan pijatan pada bagian uterusnya dan menilai kontraksi. Lalu saya akan pantau keadaan bayi dan pastikan bayi bernapas dengan baik, yaitu dengan normalnya 40-60 kali per menit. Lalu selanjutnya saya akan melakukan kebersihan dan keamanan, yaitu saya akan membersihkan ibu dari paparan dan saya akan membersihkan diri saya juga dari
dari darah dan dari cairan-cairan tubuh dengan menggunakan larutan klorin 0,5%. Selanjutnya untuk dokumentasinya ini akan saya lampirkan pada partografnya yang akan saya lampirkan pada sesi berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.